Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan Angkatan 2001 dari Universitas Jenderal Sudirman. Kami ingin jelaskan mengenai SIG tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama, peran SIG dalam pembangunan. Yang kedua, informasi data spasial. Yang ketiga, teknik penyadapan data spasial dan contohnya. Yang keempat, manfaat SIG untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri, Idra Yusuf Saputra dengan NIM A0B0210008. Saya Selva Artika Sarimuna dengan NIM A0B0210005. Saya Widya Halimatu Syariah dengan NIM A0B0210003. Saya Fendivianto, NIM A0B0210045. Saya Iran Riko Rafianto dengan NIM A0B0210046. Oke, saya akan menjelaskan ya. Oke, jadi sebelum masuk ke beberapa pertanyaan itu, saya akan menjelaskan mengenai SIG terlebih dahulu. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, memasukkan, menyimpan, dan menghasilkan data yang bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Oke, untuk tujuan dari SIG itu ada dua. Yang pertama, menemukan berbagai persoalan nyata di permukaan bumi. Yang kedua, menemukan strategi dan langkah operasional penanganan berbagai persoalan permukaan bumi yang ditemukan. Yang kedua, ada inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat SIG dalam kekayaan sumber daya alam ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, ada kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang keempat, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Yang keenam, rehabilitasi dan konservasi lahan. Selain itu, untuk pengawasan daerah bencana alam, kemampuan SIG dalam pengawasan daerah bencana alam, misalnya pertama, ada memantau luas wilayah bencana alam. Yang kedua, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah terdampak bencana. Yang keempat, penentuan tingkat bahaya erosi. Yang kelima, prediksi ketinggian banjir. Dan yang terakhir, prediksi tingkat kekeringan. Nah, selanjutnya ada Sistem Informasi Geografi atau bisa dibilang SIG. Adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spesial atau bereferensi ke ruangan. Pemanfaatan sistem informasi geografis ini pada pembangunan wilayah antara lain yang pertama ada manajemen tata ruang atau tata guna lahan seperti zonifikasi lahan atau pemanfaatan ruang. Yang kedua, ada mengawasi daerah rawan bencana alam seperti pemantauan, pencegahan, dan rencana pembangunan kembali daerah bencana. Yang ketiga, ada melakukan pemetaan kondisi lingkungan, pengukuran, pemantauan, dan permodelan. Yang keempat, ada digunakan untuk mendata jaringan transportasi. Yang kelima, untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. Dan yang keenam, ada untuk mengetahui kemampuan lahan. Yang selanjutnya ada teknik penyadapan informasi spasial. Yang pertama ada membaca peta untuk mendeskripsikan kenampakan yang ditampilkan dalam peta melalui simbol. Contohnya, mengetahui posisi dan arah. Mengenal sumber daya georeferensi, pengenalan objek yang digambarkan dengan simbol. Yang kedua ada analisis peta, menganalisis informasi yang ditampilkan di peta. Contohnya, menentukan pola dan kepadatan drainase, menghitung volume dan lereng. Yang ketiga ada interpretasi peta, terjadi perbedaan pola dan peta berdasarkan kenampakan. Contohnya, wilayah mempunyai pola drainase
rektangular. Diprediksi informasi spasi-topografi adalah datar. Yang pertama, pembangunan nasional memerlukan informasi spasial yang tepat dan akurat. Efektivitas informasi geospasial sangat penting untuk menghindari potensi dampak negatif jika data di suatu wilayah tidak lengkap dan tidak standar. Selain itu, terjadi tumpang tindih dan perebutan lahan. Data yang tidak akurat juga berpotensi membentuk data-data yang seharusnya tidak diperlukan. Idealnya, seluruh kementerian atau lembaga dan Pemda terhubung jaringan informasi geospasial nasional atau JIGN yang berfungsi untuk menghindari duplikasi. JIGN dikelola masing-masing wali data, menyediakan adanya akses yang cepat terhadap informasi, interoperabilitas, serta efisiensi kegiatan dan anggaran. Oleh karena itu, pembangunan nasional memerlukan informasi spasial yang tepat dan akurat karena kebijakan satu peta sangat signifikan dalam meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan pembangunan baik dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan maupun dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Informasi geospasial hasil kebijakan satu peta tentunya juga akan disebarkan untuk mendukung keterbukaan data dan akses kebermanfaatan data sehingga informasi tersebut bertambah nilai gunanya. Keterbukaan data direalisasikan melalui sebuah geoportal nasional yang mengintegrasikan informasi geospasial sehingga dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh instansi pemerintah tetapi juga digunakan oleh dunia usaha halayak umum. Peran SIG dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan. Lokasi dari utilitas yang akan dibangun daerah perkotaan perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya, pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain di luar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan sebagainya. Dengan kemampuan SIG yang bisa memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area, kriteria-kriteria ini nanti digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria. Oke. Ya. Oke, sekian dan terima kasih dari pemaparan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami berlima pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.